Sementara di dalam ayyuhal walad misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan wa man balaghal arba'in, siapa yang sudah sampai 40 tahun atau jawazal arba'in, melewati 40 tahun, walam yaghrib khairuhu syarrahu, sementara kebaikannya itu tidak lebih banyak daripada keburukannya, fal yatajahhaz ilan nar, maka hendaklah bersiap-siap untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Usia 40 tahun. Kita di sini mungkin sudah banyak yang sudah tua sepertinya. Yang muda-muda pada kemana tadi? Mungkin karena merasa belum 40 tahun ya. 40 tahun ini penentuan. Karena apa? Para ulama jelaskan 40 tahun itu usia yang kadang susah untuk berubah. Susah untuk berubah. Dan usia 40 tahun kalau bicara usia kita, misalnya taruhlah hidup 60 atau 70 tahun, maka 40 tahun itu sudah lebih dari separuh. Ibarat hari itu sudah asar, menjelang maghrib, menjelang kita ini meninggal. Sehingga kalau tidak kita persiapkan, maka kita seperti kata Imam Al-Ghazali tadi, sudah siap-siap aja masuk ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di dalam Al-Qur'an sendiri disebut 40 tahun itu ya. Usia itu, kemudian ada doanya itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhan, ilhamkan kepadaku untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Syukuri capaian 40 tahun itu. Para ulama di Madinah ya, kata mereka, orang-orang di Madinah zaman Imam Malik itu, kalau mereka sudah usia 40 tahun, mereka enggak begitu lagi mengurus urusan-urusan mencari duniawi. Imam As-Suyuti ketika 40 tahun beliau lebih banyak beramal. Mereka sebelum 40 tahun mereka bekerja keras. Setelah itu mereka kerja kerasnya untuk menyiapkan apa yang bakalan mereka bawa setelah mati kelak. Kita ini kadang kebalikan ya, 40 tahun ke atas itu karir mulai menanjak, posisi bertambah tinggi, sehingga tanggung jawab tambah besar, kesibukan tambah besar. Ini perlu kita perhatikan. Dan ujungnya waktu itu berlalu begitu cepat, tanpa terasa. Kadang itu bisa ya tiba-tiba sudah 1 tahun, tiba-tiba sudah 1 tahun. Maka kita mestinya melakukan perhitungan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sabda Rasulullah, al-kayyis orang yang cerdas, man dana nafsahu, yakni orang yang dana nafsahu, maknanya kata Imam At-Tirmidzi di dalam hadisnya adalah hasaba nafsahu qabla an tuhasaba. Mereka ya, dia menghitung dirinya sebelum kelak dia dihitung oleh Allah Ta'ala. Kira-kira kita ini apa? Dari sisi keilmuan yang kita kaji ini sudah sampai seperti apa pengetahuan kita tentang agama ini ya. Kalau di dalam Al-Azhar itu ilmu dibagi menjadi beberapa. Pertama ilmu maqasid. Ilmu maqasid itu mulai tauhid ya, fikih, tasawuf, akhlak. Itu ilmu maqasid. Kemudian ada ilmu alat, ilmu wasail, itu mulai bahasa Arab. Bahasa Arab itu nanti kan gunanya untuk ya bagaimana memahami fikih, memahami tauhid, ya, memahami akhlak maupun tasawuf akhlaki. Bahasa Arab sendiri ada belasan cabang ilmunya. Ada nahwu, sorof, ada ilmu bayan, ilmu
ilmu balaghah, ada ilmu arud, ya, dan seterusnya. Kemudian ada ilmu akliyah. Ilmu akliyah itu termasuk alat, ilmu alatnya. Ilmu alat misalnya apa? Untuk masalah akliyah, usulul fiqh. Ini alat untuk belajar fikih. Usulul fiqh, usulul tafsir atau qawaidut tafsir. Ya. Ilmu hadis, mustalahul hadis, ini semua alat ini. Alat untuk memahami tujuan kita supaya kita ngerti fikih. Fikih itu sendiri adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, al-amaliyah, al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, dari dalil-dalil syariat. Sehingga kalau bicara fikih kita taunya praktis, ya tidak usah bicara banyak dalil kalau tidak mengerti alat bagaimana memahami dalil. Jadi ilmu maqasid, tujuan kita belajar itu yang kita bisa amalkan, itu perlu juga ilmu wasail atau wasilah tadi. Sumbernya apa? Ya Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi fungsi Al-Quran maupun As-Sunnah itu sumber ilmu, baik ilmu fikih, tauhid maupun yang lain. Nah, kita bisa ngecek diri kita. Kita ini ngaji sudah berapa cabang ilmu yang kita pelajari. Kalau kita belajar ilmu duniawi kita bisa banyak kita pelajari. Untuk urusan akhirat ini sudah sampai mana kita? Sudah sampai mana? Kita bisa checklist itu. Yang belum, mari kita sama-sama pelajari. Tinggal mencari di mana ada pelajaran itu. Kalau kami dulu ya didatangi, ada guru yang ngerti ilmu ini, kita datangi belajar ke situ. Walaupun kadang sendirian, ya, 2-3 orang tidak apa-apa. Baca Al-Quran misalnya, hak terhadap kita apa? Kewajiban kita terhadap Al-Quran. Membacanya, ya pertama membaca. Membaca itu kaitannya dengan apa? Hak Al-Quran memenuhi hak hurufnya. Hurufnya ini apa? Keluarnya dari mana? Sifat-sifatnya bagaimana? Panjang pendeknya seperti apa? Salah panjang pendek berarti tidak memenuhi kewajiban kita terhadap Al-Quran. Misalnya jamal dengan jamal, ini kan beda. Kalau jamal artinya bagus, tapi kalau jamal artinya onta. Salah panjang pendek ini menentukan. Sodakoh dengan sodakoh kan beda. Sodakoh artinya sedekah, zakat. Kalau sodakoh artinya pertemanan, perkawanan. Robi dengan robi, baca-baca begitu, ini kan kemampuan mendasar, mesti kita pelajari bersama. Itu harus, mestinya sejak anak-anak kita sudah lewat masa belajar membaca Al-Quran. Kalau belum, berarti kita itu mengkodok. Ya, apa yang mesti kita pelajari harusnya selesai waktu kecil, belum maka mesti kita kejar ketertinggalan kita. Yang kedua, bukan sekedar membaca, ya, tetapi ya, bisa kita hafal, bisa kita amalkan. Yang penting itu mengamalkannya. Untuk bisa mengamalkan mesti memahaminya. Di dalam kitab Az-Zuhdu misalnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an mengatakan, laisa hifdzul Quran bihifdzi hurufihi. Menghafal Quran, menjaga Al-Quran itu bukanlah dengan menjaga huruf-hurufnya. Jadi tidak cukup menghafal Quran itu dengan menghafal huruf-hurufnya. Walakin biiqamati hududihi. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara menegakkan hukum-hukumnya, mengamalkan hukum-hukumnya. Karena itu dulu para ulama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bismillah. Mereka itu belajar Al-Quran 10 ayat ya. Mereka tidak tambah kecuali dengan mereka bisa paham maknanya, mereka bisa tahu cara melaksanakannya. Khalifah Umar bin Khattab, putra beliau juga, itu belajar surah Al-Baqarah dalam satu riwayat 8 tahun baru sampai satu surah Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain 4 tahun. 4 tahun selesai itu nyembelih unta. Ya, bersyukur selamatan. Artinya apa? Orang Arab sendiri mereka belajar turun Al-Quran, mereka itu hidup di situ. Tetapi mereka tidak cukup dengan itu, mereka pelajari, bukan sekedar dihafal. Ini kewajiban kita. Mestinya kita ini mengarah ke sana dari sisi keilmuan. Ya, bisa kita cek itu nanti di kita di akhir-akhir tahun ini menghitung diri kita dari sisi amal apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita, kebaikan diri kita, untuk keselamatan diri kita. Dan juga amal ini tidak cukup untuk diri kita sendiri. Sebagai umatnya baginda Rasul, kalau kita cinta kepada Rasul, itu bentuk kecintaan itu tandanya adalah salah satunya syafaqatuhu li ummati. Kita itu merasa kasihan dengan umatnya baginda Rasul. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan nasihat kepada mereka, ingin menyelamatkan umatnya baginda Rasul. Paling tidak ada dalam hati itu keinginan begitu, keinginan minimal itulah, melihat umatnya Rasulullah kondisinya seperti ini. Tidak ada keprihatinan, kita merasa yang penting diri kita sendiri. Ini dipertanyakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang namanya Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi di dalam kitab Tazkiratul Auliya diceritakan pada musim dingin orang-orang pada menambahi pakaian, ya. Pakai baju tebal supaya tidak dingin. Kemudian dia malah membuka bajunya. Ditanya alasannya buka baju kenapa? Dia menjawab, aku teringat dengan orang-orang yang tidak memiliki pakaian, mereka yang miskin, sementara aku tidak bisa membantu mereka. Maka dengan aku membuka baju, aku ingin merasakan juga apa yang mereka rasakan. Coba kita bisa, ada enggak perasaan seperti ini melihat umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang terlunta-lunta, di negerinya diusir, dibunuh, bahkan seperti di Rohingya itu berapa? Sekitar 7.000-an kan dulu dibunuh. Para ratusan itu termasuk anak-anak. Terlunta-lunta di laut. Sudahkah kita mikirkan itu? Itu umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada di Palestina juga, termasuk apa-apa yang ada di saudara-saudara kita di Indonesia. Bukan hanya kesulitan fisik, tapi Rasulullah lebih mengkhawatirkan kesulitan itu ketika bicara kerusakan perilaku. Kata Rasulullah, aku tidak khawatir kalian itu akan musyrik lagi setelahku, tapi yang ku khawatirkan, lebih khawatir lagi itu adalah ketika dunia itu zahratud dunya, perhiasan dunia, bunga-bunga dunia, yang kalian berlomba-lomba di sana, saling sikut untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Ini juga sikap yang kita perlu tancapkan dalam benak kita. Ini umatnya baginda Rasul. Lihat generasi yang rusak, ini mesti kita juga ada keprihatinan dan kemudian ada ada perhatian. Kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ini perlu kita hitung ya. Pertama dari sisi pengetahuan, amal, sikap. Ya kita bisa kalau tidak tahu cari tahu. Man asbaha wa hammahud dunya falaisa minallahi fi syai'. Dalam sebuah hadis begitu. Siapa yang pada pagi hari dia hanya urusan dunia yang dia pikirin, himmahnya itu ya, perhatian besarnya itu hanya untuk urusan dunia, maka dia tidak ada sesuatu pun di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya tidak dapat jaminan Allah Ta'ala. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak punya perhatian terhadap urusan kaum muslimin, mereka itu bukan termasuk bagian dari kaum muslimin. Maksudnya bukan berarti oh ini berarti orang telah keluar dari Islam, enggak. Tapi tidak sempurna. Karena apa? Meskipun hadis ini dari sisi riwayat dipertentangkan ya, tapi ada hadis sahih yang lain yang menunjukkan orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang lain itu sakit, sementara ya, bagian yang lain itu tidak merasakan, berarti kan falaisa minhum tadi. Bukan bagian dari yang sakit itu. Kepala kejedut, berdarah. Ternyata tidak merasakan apa-apa. Oh berarti kepalanya orang lain kan yang kejedut, bisa jadi begitu. Bukan kepala kita. Falaisa minhum itu begitu maknanya. Bukan bagian dari kaum muslimin yang normal, yang tidak sempurna keislamannya itu. Hal-hal seperti ini penting ya. Urusan pertama ilmu tadi, pengetahuan. Yang kedua amal. Yang ketiga sikap. Penting kita hitung karena semua itu bisa menjebloskan seorang muslim ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Rasulullah SAW berkata, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. 3 kali beliau sebut. Sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Maka kata beliau, mambata syab'an, siapa yang tidur dalam kondisi kenyang, wajaruhu ja'i, tetangganya lapar, tetangga sebelahnya, wa huwa ya'lam, dan dia tahu tetangganya lapar ya, dia kenyang, dia tidak melakukan upaya untuk membantu, kurang itu keimanannya. Jadi aspek ini penting ya, sikap. Kemudian juga urusan-urusan kerja. Ini bukan berarti mempersiapkan kematian terus lupa dengan tanggung jawab. Nah ini juga keliru. Ada orang sahabat melihat sahabat yang lain nih, orang badannya kuat. Kemudian sahabat komentar, andai badan yang kuat itu digunakan berjihad di jalan Allah. Jadi seolah-olah sia-sia kalau tidak dipakai berjihad di jalan Allah. Tapi Rasulullah memberikan sudut pandang yang lain. Beliau katakan, kalau badan yang sehat itu digunakan untuk bekerja, menafkahi anak dan istrinya, itu juga termasuk amal yang baik, bukan sesuatu yang tercela. Jadi kerja itu juga bagus ya. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Bani Abdul Ashhal. Dakwahnya luar biasa. Masuk Islam ya, setelah beliau masuk Islam, seluruh kabilah Bani Abdul Ashhal itu diajak masuk Islam. Awalnya menentang dakwah, menyuruh Usaid bin Khudair untuk membubarkan dakwahnya Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah itu masih kerabatnya Sa'ad bin Mu'adz. Mau membubarkan sendiri tidak enak, menyuruh Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ya, Usaid kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam ngajaki untuk menemui Sa'ad bin Mu'adz. Ditemui oleh Mus'ab bin Umair, akhirnya masuk Islam. Kepala suku, kepala kabilah.
Setelah masuk Islam dia katakan kepada bawahannya, kepada rakyatnya, kaifa ta'lamuna amri fikum, bagaimana apa yang kalian ketahui tentang kepemimpinanku di tengah kalian, aku ngurus kalian seperti apa? Mereka jawab, ya, sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, wa afdaluna ra'yan, engkau adalah orang yang pikirannya paling bagus, wa aymanuna naqibatan, engkau adalah pemimpin yang paling amanah. Ini pujian kaumnya, engkau bagus, paling amanah dan pinter. Kalau pinter aja tidak amanah bahaya. Amanah tapi tidak pinter juga bahaya juga. Terlalu pinter juga bahaya juga. Ada pejabatnya Khalifah Umar dipecat, namanya Ziyad. Dipecat gara-gara apa? Tanya dia, apakah aku ini khianat atau ada kesalahan? Kata Khalifah Umar, enggak, aku berhentikan engkau karena kelebihan akal engkau. Kepinteran nanti nyusahin umat. Umat enggak paham. Kalau kepinteran kadang sesuatu yang yang rumit dia anggap sederhana, sehingga memberi penjelasan tidak cukup. Ini juga tidak pas. Yang bagus itu sudah cerdas, pinter, dan bisa jelasin dengan mudah kepada masyarakat. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk tadi, pinter dan bisa membawa rakyatnya, sehingga memang dipuji oleh rakyatnya. Tapi kemudian beliau katakan, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram, sesungguhnya pujian dari lelaki dan wanita kalian itu semuanya haram atasku. Aku nggak pantas dapat pujian itu hatta tu'minu billahi wa rasulihi, hingga kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seorang pemimpin merasa tidak pantas dipuji kalau rakyatnya itu durhaka kepada Allah Ta'ala. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Yang ingin saya ceritakan apa? Selain itu, beliau itu agama sudah beres, tapi beliau itu juga bekerja. Sehingga suatu ketika diceritakan oleh Imam As-Sarakhsi dalam kitab beliau, salaman beliau dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaman. Ternyata ini tangannya kasar. Tanya Rasulullah, ini apa? Kata orang Jawa, ngapal. Kata beliau, ini adalah tangan yang gunakan untuk bekerja ya Rasulullah. Kerjaan dulu. Kalau kerjaan sekarang kadang kerja keras, tapi tangannya tetap halus. Ya, karena kerja kerasnya di depan komputer. Tidak salah itu, jangan kemudian berhenti saja, saya ingin ngapal tangannya, tidak. Tapi maksudnya bekerjanya itu kerja yang halal. Ini aku bekerja menafkahi keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian katakan, kafani yuhibbuhumallahu ta'ala. Ini adalah dua telapak tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu lengkap itu ya. Urusan ibadah kepada Allah coba kita cek, urusan kepada keluarga coba kita cek, urusan pekerjaan ya, mestinya itu semua kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi kita nanti mati akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti lakukan itu tiap hari, mestinya menghitung itu. Yang tadi hadis di awal kita bahas itu, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, maknanya hasaba nafsahu qabla an tuhasaba. Mereka ya, menghitung diri, evaluasi dari yang semua saya sebutkan tadi. Temanya evaluasi aja, semua hal itu sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dievaluasi, apa yang dilakukan? Wa amila lima ba'dal maut.
sabda Rasulullah. Dan dia beramal untuk sesuatu kehidupan, ya, untuk apa-apa setelah kematian. Ya. Dalam ayat Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah fima ataqallah, dalam apa-apa yang telah Allah berikan kepada engkau. Apa yang telah Allah berikan kepada engkau, gunakan itu untuk apa? Mencari darul akhirah, negeri akhirat. Ini tidak harus nunggu 40 tahun. Kalau ini mulai balik ini semua sudah dicatat kita ini. Tidak sholat mulai balik, itu kalau menurut ulama 4 mazhab mestinya diqadha itu jadi hutang. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagian engkau di dunia. Artinya apa? Problem. Semua hal yang Allah berikan kepada kita mestinya jadi modal untuk mencari kehidupan di negeri akhirat. Sementara bagian kita di dunia ini apa? Kata para ulama di tafsir Al-Qurtubi, sebagian ahli tafsir mengatakan nasibaka minad dunya itu adalah maknanya umur, usia engkau. Bukan berarti kita ini hiduplah di dunia seperti hidup selamanya, tidak begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah jangan lupa di dunia ini, bagian di dunia ini adalah usia kita. Usia kita itu jangan kita lupakan. Gunakan usia kita itu untuk mencari perbendaharaan, kebahagiaan di negeri akhirat. Karena modal kita kan umur kita ini. Umur kita habis, tidak bisa apa-apa lagi. Amal kita terputus. Yang tetap mengalir itu adalah amal-amal yang ada efek lanjutannya. Pertama kayak sedekah jariyah, itu tetap mengalir pahalanya karena masih memberikan manfaat, ilmu yang bermanfaat. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjuki kepada sebuah kebaikan, ya, maka baginya falahu ajru mithli fa'ilih, baginya pahala seperti yang melakukan. Sehingga ini bentuk apa? Dia mati, pahalanya masih mengalir dari orang-orang yang mendapatkan ilmu dari dia. Kalau ikhlas karena Allah. Kemudian anak, wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Jadi anak itu modal. Sehingga kalau belum punya anak, ya Allah belum berikan atau belum nikah. Jangan sampai lambat. Sudah cukup semua kok pacaran. Ada hukumnya itu. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahram misalnya. Sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim. Janganlah sekali-kali seorang pemuda laki-laki berduaan dengan wanita kecuali bersamanya ada mahramnya. Oh, kalau gitu pacaran harus bawa mahram ya? Ya enggak begitu. Maksudnya jangan pacaran. Kalau bawa mahram itu kalau keperluan yang baik, ya. Bermaksiat bersama ada mahramnya juga tidak boleh. Tapi menikah dapat anak kan dapat modal untuk dilatih, dididik dengan baik, akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Orang tuanya wafat masih mengalir pahalanya. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua perlu kita evaluasi. Karena waktu itu berlalu begitu cepat. Kalau kita tidak evaluasi, rugi. Ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, la taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi. Hatta yataqarabaz zaman, hingga waktu itu berlalu begitu cepat. Ya. Setahun dengan setahun itu tidak terasa. Fatakunus sanatu kasyahr, maka jadilah 1 tahun itu seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ah, 1 bulan itu seperti sepekan aja.
Wa takunul jumu'atu kal yaum. Satu pekan, satu Jumu'ah itu seperti satu hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah. Satu hari itu seperti sejam. Wa takunus sa'atu kadh-dharamati bin nar. Satu jam itu seperti terbakarnya pelepah kurma. Sebentar. Setahun sudah. Apa maknanya di sini? Ini seperti juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan kurang lebih begitu. Dengan redaksi la taqumus saah hatta yuqbadul ilmu. Kiamat tidak akan terjadi kecuali ilmu itu diangkat. Hilang ilmu itu. Ilmu itu hilang kenapa? Karena tidak dipelajari tadi. Coba dari ajaran Islam itu, banyak cabang ilmu tidak dikaji lagi. Disampaikan di masjid gini juga tidak ramai nanti. Tidak ramai. Hatta yuqbadul ilmu dicabut. Dengan apa? Wafatnya para ulama, sementara yang ganti tidak ada. Yang belajar pada malas. Watak suraz zalazil, banyak gempa. Wa yataqarrabaz zaman, waktu itu berlalu begitu cepat. Wa tadharul fitan, muncul fitnah. Wa yaksurul harju, banyak pembunuhan. Hatta yaksura fikumul mal fayafidha, hingga kemudian harta di tengah-tengah kalian itu melimpah. Banyak harta. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Makna apa? Maknanya waktu berlalu begitu cepat itu adalah, kata Hammad bin Salamah, bertanya dia kepada Abu Sulaiman, maknanya apa? Waktu berlalu begitu cepat, maknanya adalah istilzadzul aish, hidup itu nyaman. Karena kalau hidup itu susah, itu waktu itu berlalu begitu lama. Gajian tanggal 1 misalnya kan, tanggal 5 sudah habis, maka untuk tanggal 1 lagi kan nunggu lama sekali rasanya. Tapi kalau nyaman hidup itu ya tidak terasa, tiba-tiba habis begitu saja. Pengantin baru misalnya, 1 malam mungkin terasa sebentar, ya sudah pagi deh. Tapi orang yang di penjara misalnya, sehari mungkin bisa terasa setahun. Jadi makna waktu begitu cepat itu, salah satu ulama menafsiri itu karena kehidupan yang nyaman itu. Kemudian yang lain, misalnya taklik dari Mustafa Al-Bugha, seorang ahli hadis, hatta yataqarrabaz zaman, maknanya adalah taqillu barakatuh wa tadhhabu faidatuh, yakni kurangnya berkah itu. Waktu itu kan dihitung kalau sebagai modal, itu berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari modal yang sama. Itu waktu berarti bermanfaat. Ketika waktu ini ternyata kurang berkahnya, apa berkah itu adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Hisiyatan kanat au ma'nawiyatan, baik itu bertambahnya itu terlihat ya, tambah jumlahnya, atau maknawiyah. Maknawiyahnya kalau dalam Islam ya ketaatan yang bisa diperoleh dari nikmat Allah Ta'ala itu. Bismillah. Berkah itu begitu. Waktu yang berberkah itu ya waktu yang diisi dengan ketaatan. Usia habis tapi menyisakan lebih banyak lagi kebaikan. Dan itu yang disinyalir oleh Rasulullah Ta'ala tadi, oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu berkurang berkahnya. Usia kita panjang tapi amal kita sedikit, hilang faedahnya. Coba kita ini bisa jadi bahan checklist juga kita. Usia kita ini berapa sih kebaikan yang bisa kita raih?
dari waktu yang Allah berikan. Berapa yang bisa kita catat? Kalau ulama-ulama dahulu, orang-orang dahulu, ya, mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Waktu luang bisa untuk berzikir. Ada kalimat yang ringan pahalanya besar, ya. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Dua kata yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu salah satu zikir. Baca misalnya apa aja yang tiap kejadian kita ada zikirnya itu. Kesandung baca misalnya, baca istighfar atau baca yang lain. Zikir-zikir itu supaya apa? Waktu berkah. Rasulullah ketika jalan ada zikirnya. Jalannya menanjak, apa bacaannya? Jalannya turun, apa bacaannya? Bercermin, apa bacaannya? Itu semua dalam apa? Dalam rangka agar waktu, usia itu tidak sia-sia. Ibu-ibu lagi masak, bisa sambil baca sholawat, sambil menidurkan anak. Nah, itu kebiasaan yang baik seperti itu. Sambil rebahan, apa yang dilakukan? Nah, semua itu bisa berisi pahala di sisi Allah. Keberkahan itu di situ. Ilmu juga begitu. Ilmu ini jadi berkah, jadi bala kan. Dikatakan itu kam min syai'in idza lam yanfa' lam yadur. Banyak hal yang kalau tidak bermanfaat itu tidak membahayakan. Kita punya duit tidak kita pakai, tidak bahaya. Kita punya baju kita simpan, tidak membahayakan. Walakinnal ilma, tetapi ilmu idza lam yanfa' dharra. Ilmu kalau tidak bermanfaat itu bahaya. Karena nanti ditanya di hari akhir. Ya. Kan ditanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Hak kaki hamba itu kelak di hari akhir tidak bergerak hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Ya. An umrihi fima afnah. Umurnya itu dihabiskan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Hartanya dia peroleh dari mana dan kemana dibelanjakan. 2 harta ini pertanyaannya. Dapat dari mana? Untuk apa? Dan Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat itu pertanyaannya bisa lebih teliti daripada KPK. Coba kalau kita dapat ada yang dapat kasus itu ya. Kasus korupsi itu kan berat itu. Walaupun sekedar jadi saksi itu salah-salah bisa jadi tersangka, salah jawab. Perhitungan di akhirat untuk harta itu lebih jelimet tentunya. Dari mana itu kita peroleh harta? Dan tidak hanya dari mana, kalau KPK paling nanyanya dari mana. Tapi kalau Allah, engkau belanjakan kemana? Infak untuk apa? Pengeluaran untuk apa saja? Hak-hak yang wajib sudahkah dikeluarkan apa belum? Apa yang wajib? Zakat misalnya. Zakat tidak kita keluarkan ini dosa besar. Jadi dosa besar itu bukan sekedar korupsi, tapi harta orang fakir miskin yang mestinya kita keluarkan dari harta kita yang tidak banyak, 2,5%. Kalau harta kita sampai 1 nisab 1 haul, keluarkan 2,5%, kita simpan. Itu lebih parah dari korupsi itu. Lebih parah. Allah wajibkan. Apalagi kewajiban itu, kewajiban tentang nafkah. Nafkah diri kita, nafkah anak, nafkah istri. Sampai Hindun, putrinya Utbah, istrinya Abu Sufyan itu datang kepada Rasulullah. Ya, kata beliau, ya,
Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini lelaki yang pelit. Nyambat atau nyebut suami pelit tidak apa-apa, tapi di depan qadhi, depan hakim untuk menyelesaikan masalah. Bukan nyambat suami pelit di sosmed. Dia tidak memberikan nafkah kepada kami, kepadaku yang cukup untukku dan anak-anakku. Ini kata Rasulullah. Kata Hindun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian Rasulullah kasih solusi. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil sendiri. Apa yang mencukupi engkau dan anak engkau dengan cara yang ma'ruf. Karena itu kewajiban suami menafkahi anak dan istri. Kalau kurang, istri boleh ngambil sendiri. Nah, ibu-ibu berarti senang di sini. Tapi ibu mengambilnya seberapa? Fahami ukuran nafkah itu apa? Apakah memang betul kurang apa enggak? Betul kurang atau istri yang boros? Karena di dalam fikih juga ada pos-pos yang tidak wajib suami itu mengeluarkan untuk istri. Yang wajib itu kan sandang, ya, pakaian itu, kemudian rumah, makanan, termasuk yang ngikuti 3 hal itu. Anak yang sudah pisah, ya, bercerai, ada hak harta yang ini sering dilalaikan. Cerai bapaknya kemudian tidak ngurusi lagi. Nah ini juga perlu dihitung ini ya. Harta Allah berikan banyak tapi anak sudah pisah tidak diurusin. Ini kewajiban terkait harta, maka perlu ya, tadi dana nafsahu tadi. Yang ketiga ditanya itu adalah ilmu, wa an ilmihi ya, fima fa'alah. Ilmunya itu digunakan untuk apa? Sudah diapakan ilmu itu? Disampaikan enggak ketika masyarakat itu berada dalam kondisi apa yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun resikonya beliau sampaikan. Orang nyembah berhala, beliau katakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Itu setelah diskusi yang panjang ya, sampai level begitu. Kalian dan yang kalian sembah selain Allah Ta'ala itu adalah bahan bakar neraka jahanam. Sampai level kasar begitu karena diajak diskusi ya, tidak faham-faham. Turun ayat misalnya apa, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya ya, berhala yang kalian sembah itu tidak bisa menciptakan lalat. Bikin lalat aja tidak bisa, jangankan berhalanya. Yang bikin berhala manusia sampai sekarang ini tidak bisa bikin lalat, tidak bisa. Jadi dengarin itu, berhala yang kalian sembah tidak bisa bikin lalat. Wa iyaslubhumudz dzubabu la yastanqidhuhu min. Kalau lalat itu mengambil sesuatu dari berhala itu, berhala tidak bisa untuk mempertahankan diri, merebutnya tidak bisa. Itu kan artinya mereka mestinya mikir, tapi tidak mau. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Ini juga mestinya begitu, orang mengerti ada kerusakan di masyarakat, dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Walaupun efeknya memang Rasulullah akhirnya ya dimusuhi biasa. Ada yang pro, ada yang kontra biasa. Karena apa? Resiko kalau tidak disampaikan itu lebih berat lagi. Punya ilmu nggak disampaikan, padahal itu diperlukan oleh masyarakat. Diperlukan itu bukan berarti masyarakat meminta. Bisa jadi malah masyarakat menolak. Masyarakat menolak karena mereka senang dengan sesuatu yang tidak disenangi Allah Ta'ala. Makanya ada dokter siapa, Mustafa Ashibai mengatakan apa, man nazala bi ardin tafasya fihi zina atau tafasya fihi riba thumma khataba an hurmati zina faqad khana.
Siapa yang dia masuk ke suatu tempat, satu kampung, suatu daerah yang di situ tersebar luas riba, tetapi dia berbicara tentang haramnya zina, tidak mau mengotak-atik kebiasaan masyarakat yang melakukan riba, tidak mau dia sampaikan itu, karena tahu nanti kalau disampaikan tidak cocok masyarakat. Maka dia sampaikan haramnya zina aja sudah, materi dakwah banyak. Faqad khana, maka dia itu khianat terhadap ilmunya. Orang sakit ini, masyarakat ini kan seperti pasien, yang sakit perlu diobati, meskipun untuk pengobatan kadang sakit, kadang perlu amputasi. Islam itu begitu, dia mengobati. Kadang untuk mengobati masyarakat perlu tindakan yang kadang bikin masyarakat sakit. Makanya ada hukum-hukum yang keras ya. Sebenarnya bukan keras tapi tegas itu terhadap kriminalitas. Tapi itu solusi yang baik. Nah, orang yang ngerti mestinya sampaikan itu, ilmu itu, tentunya dengan bertahap ya. Oh, ini kalau disampaikan langsung tidak bisa. Mulai akidahnya dulu pelan-pelan. Tapi harus sampai tahap penyembuhan penyakit itu. Seperti orang misalnya keseleo. Untuk mengobatinya ya, diurut kan tidak langsung mungkin pas bagian keseleonya itu. Wah, ini titiknya di sini, okrek-okrek di situ, tidak begitu. Ya ditekan lah, mulai mana, tapi tujuannya ke situ. Ilmu itu begitu, itu yang dilakukan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak beliau yang baik. Tapi beliau tetap apa yang tidak sesuai dengan Islam beliau sampaikan di masyarakat. Kalau itu ditinggalkan, tadi yang saya katakan, idza lam yanfa' dharra, ilmu kalau tidak manfaat bahaya. Idza katamal alimu ilmahu, kata Abdullah bin Mubarak, jika seorang alim itu dia menyembunyikan ilmunya, ubtuliya, maka dia akan ditimpa bala ya. Imma mautul qalb, ada kalanya matinya hati, balanya itu hatinya mati. Apa matinya hati itu? Tolabud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amal akhirat. Ilmu jadi sekedar cari duit aja, mati hati. Au yunasa, atau dia dibikin lupa ya, bukan kadang sekedar lupa ilmunya, lupa terhadap akhirat juga. Atau yang ketiga, au yatsba'us sultan, atau menjadi antek sultan, antek penguasa. Dia digunakan untuk menjadi legitimator semua kebijakan, benar apa enggak dia enggak mampu untuk menolak. Ini bahaya, bahayanya ilmu di situ. Jadi itu akan ditanya ilmu itu. Kemudian yang keempat, kalau pertama tadi tentang umur, kedua tentang harta, ketiga ilmu, kemudian yang keempat wa an jismihi fi ma'abla, jasadnya itu digunakan, dihabiskan untuk apa? Allah kasih kita fisik, kita gunakan apa? Maka itu semuanya kelak akan ditanya. Maka sebelum ditanya dimintai tanggung jawab. Mulai sekarang kita hitung-hitung diri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghitung itu ya, kadang kan kita bisa merasa rugi ya. Oh, ternyata hari-hari sebelum saya ini banyak kurangnya, masa lalu saya kelam, hitam, banyak maksiat. Maka kalau menjumpai kita seperti itu, bersyukur juga, artinya kita sadar. Tetapi Islam itu telah memberikan bahwasanya yang masa lalu itu bisa kita perbaiki, yang sudah lewat bisa kita perbaiki, masa depan pun itu bisa kita perbaiki. Apa memperbaikinya? Jadi masa lalu kita perbaiki dengan tobat. Ittaqillah haitsu makun, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisinya.
seperti apapun keadaannya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk yang sudah terlanjur dilakukan itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu bisa menutupi, menghapus keburukan. Jadi ini luar biasanya Islam. Masa lalu itu bisa diperbaiki, bisa dihapus, bisa ditip-ek, ya. Jadi enggak usah khawatir. Selama hidup itu masih ada, itu modal untuk tadi meraih negeri akhirat, meskipun masa lalu kita enggak bagus, punya sejarah kelam, bisa kita hapus dengan apa? Perbuatan baik, tobat. Tobat itu apa? An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah tobat. Jadi rukun dari tobat itu yang pertama menyesal. Bukan bangga dengan dosa yang masa lalu, bukan. Penyesalan. Kemudian yang kedua, al-iqla', tinggalkan kemaksiatan yang masa lalu. Kemaksiatan itu apa? Pertama, meninggalkan kewajiban, itu maksiat. Meninggalkan kewajiban. Tidak sholat, itu maksiat. Tidak puasa, maksiat. Tidak bayar zakat, maksiat. Tinggalkan itu semua. Yang kedua, melakukan yang haram, itu maksiat. Kalau yang tadi kemaksiatan pertama, segera lakukan kewajiban, ya. Kalau kemaksiatan jenis kedua, melakukan kemungkaran, segera tinggalkan itu. Nyesal, tinggalin. Yang ketiga, al-azam, ada tekad untuk tidak terjatuh kembali. Tekad itu mesti dibuktikan, ya. Kalau awalnya dosanya itu selingkuh, dibuktikan. Kirimi WA, kita berhenti. Yang kedua, buang nomor HP-nya, sudah. Kalau satu kantor, sudah pindah kantor. Kalau selingkuh masih aja ketemu tiap hari, nanti kangen lagi. Itu cara tobat itu begitu. Hilangkan jejak-jejak perselingkuhan kalau itu perselingkuhan. Kalau pacaran misalnya biasa belum nikah berzina dan sebagainya, ya tinggalkan itu. Atau nikah. Ya, kalau zaman Islam dulu tobatnya berzina, ya minta dihukum oleh Allah Ta'ala dengan hukum Allah Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Ma'is, atau wanita namanya dari suku Ghamidi itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni, ya Rasul, aku telah berzina, maka sucikan aku. Itu masa lalu dengan tobat. Masa depan dengan azam, tekad untuk baik, maka itu akan jadi baik. Tinggal masa sekarang, saat ini, hidup kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk beramal itu saat ini saja. Masa lalu itu tinggal di tekad untuk penyesalan. Masa depan ditambahi niat yang baik, kita belum melakukan pun itu akan dihitung sebagai kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ayyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.